pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Bagaimana kabarnya para pemirsa sekalian? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat, terutama dalam mendalami iman kita dalam Tuhan Yesus. Di pelajaran ke-8 ini kita bertemu kembali dengan judul Pilihlah Kehidupan, dengan tema besar kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pilihlah kehidupan. Menarik ya. Emang apalagi opsi yang bisa dipilih dan kenapa ini yang menjadi instruksi Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Seperti biasa, kita kehadiran beberapa tamu dan juga pembicara kita. Ada Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Roy Hutasoit dari wilayah Kalimantan Barat. Halo Bapak Pendeta sekalian. Selamat ketemu kembali. Tuhan berkati menuntun kita. Terima kasih. Amin. Ini mengenai pilihlah kehidupan, saya mau tanya Pendeta Roy dan juga Pendeta David, pernah tidak dihadapkan oleh sesuatu situasi yang harus pilih hidup atau mati? Atau kalau misalnya belum pernah mengalami tapi pernah melihat orang lain diambang hidup dan mati. Dari Pendeta Roy duluan boleh? Nah, salah satu sisi atau poin dalam hidup kita adalah memilih teman hidup. Si A atau si B. Dan itu bisa membuat kita pusing tujuh keliling. Dan bahkan bisa menjadi frustrasi yang mana. Dua-duanya baik, dua-duanya tepat. Akhirnya pilihan bagaimana? Tuhan kasih tuntunan. Nah, itu dalam hidup saya salah satu pengalaman. Makasih. Iya, emang pilih istri atau suami itu pilihan hidup atau mati ya, karena masuk surga nggak masuk surga bisa dipengaruhi oleh pilihan pasangan hidup kita. Pendeta David gimana Pendeta? Pilihan hidup atau mati ya sampai ke sana ya. Sepertinya belum pernah ke situ. Tapi pernah mengalami sulit untuk memilih. Karena nggak ada pilihan. Jadi sulit untuk memilih. Kedua, seperti Pendeta Hutasoit tadi katakan, pilihannya lebih dari satu ya Pendeta ya, bingung memilih yang mana. Saking banyaknya jadi nggak ada memilih lah. Tapi kalau untuk hidup dan mati belum pernah saya alami ya, belum pernah sampai ke situ. Oke, memilih hidup atau mati bagi beberapa orang, terutama kalau di dalam ilustrasi Sabat Petang ya, kadang kalau ada kondisi kesehatan yang fatal gitu ya, mulailah terpikirkan gitu ya, saya pilih hidup atau saya mati aja nggak apa-apa. Dan ini bukan hanya penyakit fisik, orang secara mental juga kalau terganggu, mungkin memikirkan gitu ya, saya mau hidup atau saya mau mati juga. Dan konsep dari memilih kehidupan atau kematian nanti kita akan pelajari lebih lanjut, melihat kehidupan bangsa Israel dan apa maksud Musa ketika dia membicarakan hal tersebut. Sebelumnya kita akan berdoa dan saya minta tolong Pendeta Roy Hutasoit, bolehkah berdoa bagi kita? Baik para pemirsa dan saudara sekalian, kita menyatukan hati berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pemurah, dalam kasih-Mu dan kemurahan-Mu Engkau menerima kami, sebagaimana kami ada, di dalam penyerahan dan pertobatan kami. Engkau juga Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberikan kepada kami kuasa yang terbaik, untuk dapat memilih kebenaran dan kehidupan. Dan kami juga memilih kuasa Roh Kudus yang menuntun kami, baik kami para narasumber, demikian juga saudari Ivy yang menuntun, moderator, demikian juga saudara kami yang mendengarkan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Berbicara mengenai pilihan, kita diajak untuk mundur jauh ke Taman Eden. Kita masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Pohon Kehidupan. Apa yang ingin dipotretkan atau digambarkan melalui ilustrasi pohon kehidupan yang baik dan yang benar gitu ya, mengenai pilihan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, hak memilih. Pendeta Roy Hutasoit boleh bawa kita kembali ke Taman Eden.
Terima kasih Saudari Ivy. Tuhan yang sempurna dan kesempurnaannya tidak terbatas dan mutlak. Adam dan Hawa ketika diciptakan, mereka sempurna tetapi relatif kesempurnaannya. Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9, kita compare juga dengan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ya. Semua pohon dan buah yang ada di taman itu boleh dimakan kecuali satu. Pengetahuan baik dan jahat. Pohon kehidupan bisa dimakan. Tetapi begitu Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh lagi dekat memakan pohon buah kehidupan itu. Nah, kenapa? Logika sederhananya, nanti manusia berdosa tetapi kekal hidupnya. Itu siksaan yang sangat luar biasa dan tiada taranya. Dan pohon kehidupan itu adalah prasyarat. Sebenarnya, kalaupun Adam dan Hawa tidak memakan pohon kehidupan, sebelum mereka berdosa, mereka kehidupan itu sudah ada dalam hidup mereka. Kehidupan kekal sudah ada. Bukan karena mereka makan buah pohon kehidupan lalu mereka jadi hidup selamanya. Enggak, itu hanya persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menjadi persyaratan bahwa kalau kita merujuk kepada kitab yang terakhir, kalau tadi kitab pertama, nanti kitab terakhir di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 7, ada penambahan kuantitas. Di dalam kitab Kejadian disebut pohon kehidupan tunggal dia. Tetapi nanti di kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, barang siapa yang menang, aku akan memberikan kepadanya buah pohon-pohon kehidupan. Jadi plural dia. Jadi jamak. Dan bahkan di dalam kitab Kejadian masuk kami Wahyu 22 ayat 2 dan 4 menggambarkan bahwa di sorga itu ada sungai, di kiri kanannya ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan berganti. Ingat kualitasnya kan, kuantitasnya bertambah. Taman Eden hanya satu pohon, ini jadi pohon-pohon. Artinya bahwa memang Tuhan memberikan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kualitas dan kuantitas yang lebih agung. Itu makanya bila mana kita setia kepada Tuhan, sebagaimana nanti kesimpulan pelajaran pada minggu ini, memilih kehidupan. Bila mana kita setia dengan pilihan kita, kita akan bertemu dengan Adam. Dan Adam akan takjub dengan kehidupan sorga, kesempurnaan sorga. Dan dia akan takjub dengan Taman Eden, sebab Taman Eden itu diangkat, dia ada di sorga. Nah, jadi walaupun dia sudah berada di Taman Eden, tetapi kualitas dan kuantitasnya itu kan kita tidak tahu berapa lama itu. Sebab Alkitab tidak memberitahukan berapa lama Adam sejak dia ciptakan sampai dia jatuh dalam dosa, tidak disebutkan. Artinya ada limit waktunya. Tapi nanti di sorga dan di dunia yang baru tidak ada limit. Lihat, baik kualitasnya maupun juga kuantitasnya. Jadi marilah kita melihat kepada pohon kehidupan dan menikmatinya dari sekarang, ya kan? Bagaimana sikap kita untuk menikmati pohon kehidupan? Karena Tuhan menyiapkan berganda dia pohon kehidupan itu. Itulah persyaratan Tuhan. Jadi kalau kita menurut Tuhan, menghidupkan tabiat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebenaran yang berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Makasih. Amin. Jadi terlepas dari pilihan yang diberikan, sebenarnya prinsipnya adalah penurutan gitu ya kepada apa yang Tuhan tawarkan. Dan makanya inilah hubungan dari cerita bangsa Israel balik ke Taman Eden, karena dua-duanya juga meminta syarat penurutan tersebut ya dari pilihan-pilihan yang diberikan. Nah, Pendeta David Panjaitan, kalau kita lihat ke kehidupan sehari-hari, apa sih pilihan yang harus kita pilih ya, paling mau makan apa nanti siang gitu ya, kayak simple seperti itu ya, mau lanjut
kerjain A atau mau kerjain B. Tapi sebenarnya kalau kita melihat makna pilihan yang berat tadi itu ya, melihat pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, itu nyambungnya atau imbasnya bagaimana ke pilihan kehidupan yang besar. Pilihan kita hari ini kan menentukan hari esok kemana. Kan kira-kira seperti itu. Contoh tadi Ivy singgung masalah makanan. Ya. Kalau saya memilih makan hari ini makanan yang super pedas, besok hari membawa saya ke situasi sakit perut. Ya. Walaupun pilihan itu simple. Nah, kalau kita bicara masalah kerohanian, pilihan kita hari ini menentukan kehidupan kita hari esok. Kita pilih dulu lah, saya mau hidup kekal atau tidak hidup kekal. Nah, setelah kita memilih untuk hidup kekal, baru kita ikuti proses-proses seperti yang kita sudah bicarakan di pelajaran pekan lalu itu, kan gitu. Jadi pilihan-pilihan kecil sekarang itu menentukan kemana tujuan kita di hari yang akan datang. Oke, dia ya, kembali lagi kepada aplikasinya. Jadi kita ke hari Senin dengan judul tidak ada jalan tengah. Apakah tidak ada jalan tengah ketika kita memilih mau yang Tuhan tawarkan atau yang saya inginkan atau tengah-tengahnya gitu. Pendeta Roy Hutasoit melihat cerita di Ulangan ataupun cerita-cerita lain di Alkitab, apakah memang tidak ada jalan tengah yang Tuhan berikan? Oke, terima kasih. Memang judulnya di hari Senin adalah tidak ada jalan tengah. Tapi kita melihat bukan jalan tengahnya. Ya. Sebab sebenarnya jalan tengah itu adalah solusi. Solusi adalah kematian Yesus. Kan begitu Adam dan Hawa, bahkan Roma 6 ayat 23, semua manusia sudah berdosa. Kasih karunia yang menyelamatkan yaitu kematian Yesus. Obat kepada problem dosa dan kejahatan adalah jalan tengahnya Yesus mati. Jadi pengertian lebih pas adalah bukan jalan tengah, tapi adalah posisi tidak memilih. Abstain. Ya, abstain. Nah, kenapa kita perlu memilih? Dan yang diharapkan oleh Tuhan adalah memilih kehidupan. Karena kita hidup. Karena kita hidup, maka kita perlu memilih kehidupan. Kalau kita mati, baru tidak ada pilihan. Sebab orang mati tidak tahu apa-apa. Abstain. Satu. Yang kedua, orang yang hidup maunya hidup terus. Adakah orang yang hidup, kalau dokter katakan, oke, you 1 jam lagi, rest in peace. Langsung takut kan? Maunya kalau boleh umur panjang dan kalau boleh kekal. Kan begitu. Apakah dia melakukan yang seorang rohaniwan, apakah dia seorang residivis sekalipun. Maunya kan panjang umur, memilih kehidupan sebenarnya. Jadi tidak ada abstain. Sebab jalan tengah, karena biasanya begini, kalau ada problem, tidak ketemu antara satu dengan yang lain, yang kedua. Apa jalan tengahnya? Kan begitu kan, solusi. Solusinya Yesus mati. Tetapi kematian harus dipilih atau abstain. Abstain artinya tidak ada pilihan. Hidup kita seperti itu juga. Selain faktor keselamatan, untuk hidup sehari-hari juga begitu. Tidak ada yang abstain. Kalau abstain sama dengan sebentar lagi hidup. Kan begitu kan? Mau bekerja atau tidak? Kan begitu. Kalau bekerja, bekerja dengan benar, dengan baik. Kalau tidak mau bekerja, ya selesai. Nah, kira-kira demikian. Makasih. Betul sekali. Jadi kalau bicara jalan tengah, ya jalan tengahnya Yesus gitu ya. Tapi itu pun harus jadi pilihan kita gitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan pelajaran minggu lalu, Pendeta Roy Hutasoit pernah membahas mengenai nasib sama takdir gitu ya. Nah ini yang aku mau tanyain ke Pendeta David Panjaitan nih. Jadi masuk surga atau tidaknya, itu apakah sudah Tuhan yang pilih gitu ya, ini kan umat-umatku nih, ya pasti masuk surga lah. Atau ada di tangan kita pilihannya, Pendeta? Ya kita memilih mau masuk surga atau tidak.
Jadi jangan kita buat hal ini menjadi membingungkan. Maksudnya gini, Ya. untuk ke sorga itu adalah hak prerogatif Tuhan, itu tidak bisa diganggu gugat. Karena adalah Tuhan, jalan keselamatan itu adalah milik Tuhan, kan kira-kira begitu. Lalu hak prerogatif itu tidak membatasi hak memilih kita. Kita boleh memilih mau masuk atau tidak, mau selamat atau tidak, itu hak kita. Sama seperti warteg, kalau di Bandung Ampera. Mereka memang kerjanya adalah menyiapkan makanan, tapi makanan yang ada di sana kan tidak memaksa kita untuk makan di situ kan. Bayangkan kita dipaksa makan itu, ayo makan di sini, cepat. Wah, ini pemaksaan kan gitu. Kita punya hak memilih untuk makan di situ. Setelah kita masuk ke dalam, kan juga ada pilihan yang mana mau kita makan. Nggak semua yang ada di situ kita kita makan. Jadi mudah-mudahan ilustrasi tadi mengena sedikit dengan keterangan yang saya sampaikan tadi. Memang masuk surga itu hak prerogatif Tuhan, tidak ada cara yang lain. Tidak ada yang punya kuasa untuk itu. Tetapi hak prerogatif itu tidak memaksa atau tidak membatalkan, tidak menghilangkan kebebasan memilih kita. Dan isu itulah yang diangkat oleh setan tadi, yang awalnya namanya adalah siapa? Lucifer, yang pekan lalu Pendeta Hutasoit sudah jelaskan. Thank you, Pendeta. Nah, jadi sekarang menuju ke pertanyaan satu lagi. Kalau misalnya kita seperti Adam ya, memilih pilihan yang tidak baik lah di awalnya. Kalau keterusan pilih yang tidak baik, itu kecenderungannya apa sih? Apa konsekuensinya? Apa ruginya ketika kita memilih hal yang tidak baik seperti Adam? Saya tahu ini sempat disinggung minggu lalu oleh Pendeta Roy Hutasoit, jadi nggak apa-apa kalau kita mau singgung lagi. Silakan Pendeta Hutasoit. Ada pepatah orang muda dalam syair lagu lama, lagu tahun 80-an kali ya. Kalau ndak mau tertusuk duri, jangan dekat ke bunga mawar. Ya kan? Kalau tidak mau panas, jangan dekat ke api. Satu kondisi atau sesuatu itu bisa mempengaruhi kita. Ada pepatah yang, bukan pepatah, ungkapan dalam bahasa Inggris, by beholding, you will be changed. Hanya dengan melihat saja, kamu bisa terpengaruh atau dipengaruhi. Kita melihat sahabat kita pegang lemon, jeruk lemon, dia hanya pegang lemon, mulut kita sudah langsung penuh dengan air liur. Nah, kan? Itu baru melihat. Apalagi kalau kita masuk dalam situasi yang jahat. Ya kan? Apalagi kita sudah masuk dalam situasi yang jahat. Awalnya mungkin hanya pengen tahu, tapi lama-lama ada dalam kejahatan. Saya kasih contoh yang lain. Yesus setelah dia berdoa di Taman Getsemani, begitu dia keluar ditangkap oleh pasukan Roma kan, diserahkan kepada imam-imam untuk diadili keagamaan. Dari jauh Petrus ikut dengan Yesus, tapi dari jauh Yesus dibawa ke pengadilan ke ruang atas di lantai 2. Di halaman Petrus hanya mau penasaran, ini Yesus ini, guru kami ini, kan akan dia bisa melepaskan diri. Tapi gimana caranya? Benar enggak? Hanya penasaran. Kemudian dia datang berjalan. Dia tidak naik ke atas, hanya di halaman. Setelah dia berjalan, dia berdiri di situ. Ketika dia berdiri, ada di situ sekelompok orang sedang kedinginan, lalu ada api yang dinyalakan untuk memanaskan badan. Setelah berdiri, dia ikut duduk, memanaskan badan. Dan ketika ada seorang hamba perempuan berkata, oh ini dia salah seorang murid dari yang sedang diadili Yesus. Sampai berapa kali dia menyangkal Yesus? Sudah 3 kali. Makanya Mazmur pasal 1, jangan berjalan dengan orang fasik, jangan berdiri dalam kumpulan pencemooh, jangan duduk persis seperti Petrus tadi, duduk dengan orang jahat. Jadi kembali, pilihlah yang benar,
hidupkan yang benar, bahkan lingkunganmu, hatimu juga kepada yang benar. Makasih. Jadi minggu lalu saya ingat Pendeta Hutasoit mengatakan bahwa karena pilihan Adam melemahkan kapasitas moralnya gitu ya untuk membedakan mana yang benar mana yang salah, akhirnya berjalannya waktu sampai ke bangsa Israel sudah sangat merosot lah kapasitas moral dari bangsa Israel. Pendeta David Panjaitan, ada nggak ilustrasi atau tambahan gambaran yang menggambarkan bahwa hati-hati memilih, kalau enggak kita lama-lama nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu. Ya, contohnya anak-anak kos ya, antara makanan sehat dan makanan enak, antara makanan utama dengan makanan darurat. Biasanya makanan darurat itu lebih enak rasanya. Kan kira-kira. Ya saya sebutlah mie instan ya, makanan darurat dan enak. Lama-kelamaan itu menjadi makanan utama. Dan bukan rahasia lagi, dampak negatif dari terlalu banyak makan mie instan kita sudah sama-sama tahu. Nah, itu ilustrasi, bukan berarti kita tidak boleh makan mie instan loh, bukan itu poin saya. Artinya mengganti dari makanan utama ke makanan darurat. Makanan darurat itu dibuat menjadi makanan apa? Makanan utama. Itu ilustrasi yang boleh saya bagikan, Ivy. Yes, sudah sangat jelas ya. Terima kasih. Kita ke hari Selasa dengan judul Kehidupan dan Kebaikan, Kematian dan Kejahatan, Berkat dan Kutuk. Wah, sepertinya opsinya jadi lebih banyak nih. Kalau di awal opsinya adalah kematian dan kehidupan, kalau sekarang kayaknya opsinya banyak. Apa sih maksud Musa ketika beliau mengatakan hal-hal ini, Pendeta Roy Hutasoit? Terima kasih Saudari Ivy. Tadi baru disebut Pendeta Roy Hutasoit. Nah, satu kalimat pendek, tapi ada di situ beberapa unsur. Ada pendeta, ada Roy, ada Hutasoit. Pendeta itu bisa beberapa arti. Satu, jabatannya pendeta. Yang kedua, statusnya pendeta. Yang ketiga, sifatnya juga sifat pendeta. Nah, itu baru dari satu kata pendeta. Belum lagi nanti kalau Roy-nya, belum lagi kalau Hutasoitnya. Hidup kita ini, unsur-unsur dalam kehidupan kita ini seperti mata rantai. Ya, mata rantai itu, kekuatan sebuah mata rantai itu ditentukan oleh mana itu cincin atau mata rantai yang paling lemah. Begitu ada satu paling lemah, artinya putus rantainya, tidak bisa digunakan. Nah, dalam hidup kita ya sama seperti itu, ada kehidupan. Dalam kehidupan itu juga ada kebaikan. Dalam kebaikan itu juga ada berkat. Di sisi yang lain, kalau kita memilih kejahatan, maka akan ada nanti kematian dan akan ada kutuk akhir. Jadi kematian bukan hanya rest in peace, tapi juga kutuk akhir, kebinasaan. Nah, jadi dengan demikian, itu makanya kita harus memilih yang terbaik. Dalam memilih ini, wawasan harus luas. Jangan hanya melihat dari satu sisi sudut pandang, dari semua sudut pandang. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, berdasarkan sudut pandang yang luas, baik dari sudut pandang manusia, bahkan sudut pandang yang terluas tiada batas, sudut pandang Tuhan. Kita diminta untuk memilih kehidupan, kebaikan, dan berkat. Terima kasih. Terima kasih, itu sudah satu paket ya, jangan satu-satu dipilihnya seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, apakah Allah menawarkan hanya kehidupan, berkat, dan juga kebaikan, atau tawaran satunya lagi adalah kematian, kejahatan, dan kutuk? Apakah dua-duanya berasal dari Allah gitu ya, atau Allah hanya menawarkan satu, tapi yang satu itu sebagai konsekuensi atau bagaimana? Ini sebenarnya pertanyaan pertama di hari Jumat ya. Pendeta David Panjaitan boleh jelaskan itu? Baik, Ivy. Ini pandangan saya tentang judul. Kita ke judul dulu Selasa ini. Ya. Nggak tahu pendapat Pendeta Roy Hutasoit bagaimana. Menurut saya begini, kehidupan, kematian, kebaikan dan kejahatan, berkat dan kutuk. Menurut saya sih lebih tepat seperti itu ya. Tapi karena sudah diberikan seperti ini ya oke lah, ya itulah yang tertulis. Oke. Tuhan
menyiapkan hanya satu, kehidupan. Tapi Tuhan menawarkan satu pilihan kehidupan dan memberitahukan konsekuensi yang lain. Tetapi yang sering dimengerti oleh umat manusia oleh karena apa? Ya tadi itu, gak bisa membedakan mana tangan kanan mana tangan kiri, ya itu di orang Niniwe bilang begitu kan. Sehingga pada waktu Tuhan kasih tahu, oke, lihat, kamu mau pilih yang mana? Hidup atau mati? Kan begitu. Kalau saya anjurkan pilih yang hidup. Nah, kalau kamu tidak pilih hidup, berarti kamu akan memilih mati. Ini loh konsekuensi daripada pilihanmu kalau kamu tidak memilih seperti yang saya anjurkan. Nah, kalau saya boleh ambil ilustrasi, Ivy, contoh, ini kan contoh. Karena ya kita bilanglah kita orang Indonesia kan, sering kita katakan, kita orang Indonesia menyiapkan makan siang Indonesia. Dan ini lebih enak. Nah, di sana ada pilihan makanan bukan makanan Indonesia. Silakan pilih. Jadi itu kan orang Indonesia hanya menyiapkan makanan Indonesia, tetapi di luar itu ada situasi makanan di luar makanan Indonesia. Jadi terserah mau pilih yang mana. Jadi adalah Tuhan hanya menyiapkan satu, yaitu kehidupan. Tapi Tuhan memberitahukan konsekuensi dari pilihan kita pada waktu pilihan kita itu tidak seperti yang Tuhan tawarkan. Thanks Pendeta. Itu mengingatkan saya kepada Yakobus 1 ayat 17 ya, ada satu ayat yang saya ingat, setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Jadi kalau yang dikasih itu tidak baik, dengan iman kita bisa mengatakan itu bukan dari Allah gitu ya. Berarti bukan paket yang Tuhan kasih. Bisa jadi karena kita sendiri yang salah akibat dari perbuatan kita atau dari setan gitu ya yang memberikan. Nah, muncul pertanyaan berikutnya di bagian bawah dari hari Selasa. Jadi apa yang bisa membantu kita untuk memilih Tuhan setiap hari? Dan kalau di Ulangan 30 ayat 20, ini berhubungan kepada hubungan kasih ya. Saya banyak dinasihati oleh orang, katanya kalau dalam pernikahan itu bukan perasaan lagi, tapi pilihan katanya ya. Untuk setiap hari masih mencintai suami atau istri gitu ya. Jadi dalam kehidupan rohani kita pun, Pendeta Roy Hutasoit, apa kunci supaya setiap hari kita memilih Tuhan, walaupun kadang kehidupan Kristen rasanya bosan gitu ya, atau sepertinya dunia lebih seru. Apa kuncinya, Pendeta? Burung yang sejenis terbang bersama-sama. Satu kali di Kalimantan Barat, saya mengunjungi seorang teman pendeta gembala jemaat. Saya tiba jam 10 pagi di tempatnya. Perjalanan dari kantor daerah itu 6 jam. Kemudian saya bilang, ayo kita melaut dulu ke anggota-anggota jemaatmu yang bisa kita jangkau. Jadi kami melawat, ada yang ke ladang, ada sedang di rumah, ada yang di warungnya, ada yang di sawah. Dan itu dari jam 10 sampai sore hari jam 3. Nah, dalam perjalanan ini kami mengobrol. Ini naik motor. Pendeta ini yang membawa, saya dibonceng. Mengobrol tentang pekerjaan Tuhan. Saya tanya apa keluhannya, bagaimana dalam pengelaian penggembalaan, apa tantangan, apa dan lain. Tidak terasa, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, itu 5 jam ya, 5 jam. Saya rasa seperti hanya 1 detik. Cepat sekali. Kenapa? Karena saya satu hati dengan dia. Rasanya perjalanan itu kurang lama. Itu baru teman pendeta. Bagi muda-mudi yang sudah membuat komitmen untuk kepada pernikahan, kalau ada jangankan sudah membuat komitmen, masih sedang PDKT. Maunya ngedate itu time-nya lama. Sudah lama, kok cepat sekali berlalu. Kenapa? Karena sudah satu hati. Jadi kuncinya adalah dalam pengalaman ilustrasi tadi, bagaimana caranya supaya kita memilih kehidupannya itu Yesus, buatlah hidup kita dekat dengan Yesus. Hati kita
adalah Yesus. Pikiran kita adalah Yesus. Yang kita ucapkan adalah Yesus. Yang kita lakukan adalah Yesus. Karena ingat kembali, burung yang sejenis terbang bersama-sama. Makasih. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa kasih karunia itu lebih kuat daripada penurutan terhadap hukum itu gitu ya. Karena kalau mesinnya tidak dibakar oleh kasih, nanti pilihan dan juga penurutannya juga akan jadi beban seperti itu ya. Makanya pas di hari Rabu judulnya pilihan untuk mengikuti Tuhan itu tidak terlalu berat bagimu sebenarnya gitu kan ya. Selain kasih, apa yang Allah berikan kepada kita supaya memilih Tuhan itu tidak berat? Pendeta David Panjaitan melihat hari Rabu apa? Kekuatan untuk bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Kekuatan. Diberikan kok sama kita. Cuman kita tidak mau menggunakannya. Kan itu, tidak mau menerima dan tidak mau menggunakannya. Di situ problemnya kan. Itulah fungsi daripada pribadi Roh Kudus itu. Yohanes pasal 14 kan mengingatkan, lalu menggerakkan, lalu memampukan kita. Ya, kenapa? Kalau kita dengan tenaga kita sendiri itu tidak akan mungkin kita bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ivy, saya tadi baca-baca ini ya, Kejadian 2 ayat 17. Saya mendapatkan satu pengertian seperti ini, Ivy. Di sana ada 3 kata yang sangat menentukan di ayat itu, yaitu kata pengetahuan, baik dan jahat. Jadi pengetahuan itu knowledge yang pengertiannya adalah persepsi kita, skill, ya, kesanggupan kita, understanding pengertian kita itu pengertian daripada knowledge. Lalu good artinya adalah ya, walaupun di sekolah sahabat dikatakan top ya, top artinya adalah sesuatu yang berfungsi semestinya. Nah, yang jahat itu sesuatu yang tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Jadi, pohon pengetahuan baik dan jahat itu mengartikan begini. Pada waktu kamu mengikuti apa yang saya katakan, maka persepsimu itu akan berfungsi, atau skillmu itu, sudut pandangmu itu, pengertianmu itu akan berfungsi dengan layak. Tetapi pada waktu kamu tidak mengikuti apa yang saya katakan, maka persepsimu itu, sudut pandangmu itu, kemampuan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana caranya kita supaya tetap meyakini Tuhan bahwa Tuhan itu adalah baik? Tentu kita harus menjaga agar persepsi kita, sudut pandang kita, pengertian kita itu berfungsi dengan semestinya. Ya, contohnya saya tidak tahu ya, apa sih yang didoakan oleh kita sebelum tidur malam? Tentu seharusnya unsurnya adalah, aduh Tuhan terima kasih, apapun yang saya alami hari ini itu semua adalah dari Tuhan. Seharusnya seperti itu. Sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan dengan ceria. Tapi kalau persepsi kita, inilah udah didoakan 1 bulan, terus puasa, tender nggak goal. Besok bangun nggak semangat kan, kira seperti itu. Jadi itu saya punya pandangan. Thank you. Ada 2 poin yang saya highlight ya. Yang pertama bahwa kekuatan itu juga Tuhan berikan melalui janji ya. Di hari Rabu nih Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 itu penuh dengan janji gitu ya. Jadi makanya di paragraf kedua dikatakan Tuhan tidak menawarkan kepada seseorang kasih karunia murahan. Jadi maksudnya ini paket yang saya berikan, ayo pilih yang mana gitu kan ya. Nggak cuma kayak gitu doang, tapi diberikan kekuatan, diberikan janji supaya kita mau memilih yang benar. Terus yang kedua, selaras dengan yang Pendeta David katakan tadi, ada sebuah kutipan yang saya baca waktu mempersiapkan ini, katanya kalau filsuf, dia mengajak orang untuk berpikir. Tapi kalau nabi, itu mengajak orang untuk memilih katanya gitu ya. Jadi beda
pengetahuan gitu ya, saya tahu pilihan yang Tuhan berikan itu baik. Tapi kalau cuma sampai di situ, berarti sebatas berpikir ya, sebatas filsuf. Tapi yang tadi Pendeta David Panjaitan katakan, kita tetap harus mengikuti gitu ya, memilih, dan itu tugasnya nabi. Makanya menjadi nabi dan menjadi umat yang dipimpin oleh nabi tidak mudah, karena kita bukan cuma dengar dan tahu, tapi harus memilih. Pendeta Roy Huta Soit ada tambahan nggak mengenai itu? Beda tahu pilihan mana yang bagus dengan memilih untuk mengikuti pilihan yang baik itu. Satu kali dalam satu jurnal kedokteran di Inggris ada dikisahkan tentang seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Dia ini sekretaris administrasi ya. Jadi ternyata dia jatuh cinta kepada seorang manajer, masih single juga. Jadi dia tulis surat cinta. Dia tulis, dan surat cinta itu sampai 26 surat cinta. Tapi surat cinta itu tidak pernah dikirimkan atau tidak pernah dia sampaikan. Jadi bertumpuk itu di laci mejanya. Jadi wanita itu, gadis itu sangat sayang, tapi tidak pernah sampai. Jadi dalam jurnal kedokteran itu dia mengalami semacam gangguan kejiwaan ringan yang disebut dengan Di-Clearenberg syndrome. Jadi mencintai seseorang tapi tidak diwujudkan, hanya sebatas impian dan di dalam keinginan hati. Di dalam kitab Yakobus disebutkan setan juga percaya ada Allah. Tapi setan tidak percaya dan beriman kepada Allah. Apa perbedaannya? Satu hanya ada dalam kognitif, hanya asal dalam hati. Yang satu lagi yakin dan mewujudkannya. Di situ perbedaannya. Pada pelajaran dari Rabu tadi Pendeta Panjaitan sudah sampaikan. Pilihan itu adalah tidak berat, mudah. Mudahnya apa? Kalau kita mewujudkannya. Jadi kita tidak hanya memilih kehidupan kebenaran Tuhan, tapi hanya di dalam hati, bukan hanya teori, tapi juga harus kita buahkan dalam hidup setiap hari. Orang lihat dalam buah-buah kita, dan itu harus diwujudkan. Jangan hanya komitmen. Komitmen harus diwujudkan. Makasih. Amin. Diaminkan juga oleh Rasul Paulus ya di Roma 10 ayat 10. Rasul Paulus mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi bukan hanya hati iya saya percaya, tapi juga harus ada tindakan yang pasti ya, yang menguatkan kita dalam pilihan tersebut. Kita lanjut ke hari Kamis dengan judul sebuah pertanyaan tentang penyembahan. Apa hubungannya memilih hidup dengan ujung-ujungnya akhirnya kita menyembah Tuhan gitu ya. Maksud Musa ketika dia mengatakan bahwa pilihlah hidup, itu sebenarnya pesan bagi bangsa Israel, jangan sembah berhala lagi gitu ya, balik kepada Tuhan. Apa yang mau disampaikan di situ, Pendeta David Panjaitan? Hubungannya dengan worship ya? Worship itu kan artinya memuja kan gitu, memuji, membuat seseorang sesuatu itu menjadi idola. Kita tentu punya idola dong, Ivy juga punya idola. Pertanyaan, kenapa sih kamu mengidolakan dia? Kan itu pertanyaannya. Tentu ada alasan kenapa saya mengidolakan dia. Apa sih alasannya saya menyembah dia? Tentu ada alasannya. Kita ada dua poin dua poin lah yang mau saya sampaikan. Pertama itu di Kejadian 2 ayat yang ketiga. Saya ulangi lagi ini. And God blessed. Ya, God blessed. Bahasa aslinya adalah barak. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kneel, bertelut. Bertelut adalah ekspresi menyembah. Kenapa mereka menyembah Allah? Karena mereka sudah diciptakan. Kenapa mereka menyembah Allah? Karena mereka sudah dipenuhi kebutuhannya. Kalau kita melihat hari-hari penciptaan itu sederhananya adalah sebelum manusia itu ada, semua kebutuhannya sudah dipersiapkan. Nanti boleh kita pelajari sekali waktu Ivy. Kebutuhannya bukan masalah tempat tinggal dan makanan. Teman curhatnya pun ada.
pekerjaannya pun ada. Saya mengamati kehidupan orang-orang modern sekarang itu yang sudah mapan itu punya binatang peliharaan. Adam dan Hawa pun punya binatang peliharaan waktu sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu alasan kenapa kita perlu menyembah Tuhan sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kepada bangsa Israel, merujuk kepada pengalaman Keluaran pasal 16, manna. Bagi saya yang menarik pengalaman manna itu bukan pada saat mereka makan manna hari Sabat, bukan itu yang menarik buat saya. Kenapa tidak terlalu menarik buat saya itu? Karena makanan untuk hari Sabat itu sudah disiapkan hari Jumat. Nah, yang menarik buat saya adalah kehidupan mereka dari hari Minggu sampai hari Jumat. Kenapa? Makanan hari Minggu belum disiapkan hari Sabat. Tapi sudah diinformasikan. Kenyataannya belum ada. Besok harinya baru ada. Dengan kata lain, kenapa kita harus menyembah Allah di hari yang ketujuh itu? Oleh karena kebutuhan bangsa Israel di perjalanan selama 40 tahun itu Tuhan penuhi. Tetapi pemenuhan daripada janji Tuhan itu ada unsur penurutan di sana. Nah, Musa ingatkan itu kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Ingat, sampai di sana kan kita pendatang. Pendatang kan belum punya tanah, belum punya pekerjaan. Masa tiba-tiba datang ke sana langsung punya pekerjaan? Emang melamar di perusahaan kan? Enggak. Di perusahaan pun enggak langsung pegawai tetap, masih menjadi probation. Tuhan kata tenang, seperti di perjalanan itu aku menyiapkan makanan untuk seperti itu juga yang akan kamu alami di mana? Di tanah Kanaan itu. Tetapi kenyataannya ya itulah bangsa Israel, apa mau dibilang, begitu tercatat mereka keras kepala, degil dan apa lain sebagainya. Yes. Dan melihat bangsa Israel, apa signifikannya penyembahan, konsep penyembahan itu kepada kita zaman sekarang, Pendeta Roy Hutasoit, karena ada hubungannya dengan wahyu ya, konsep penyembahan yang menentukan umat sisa atau orang mana yang akhirnya pada ujungnya nanti akan masuk surga. Seberapa krusial konsep penyembahan ini? Terima kasih tadi pengertian dasar dan juga pengertian yang lebih luas telah disampaikan oleh Pendeta Panjaitan. Penyembahan. Itulah bertumpu seluruh hidup kita. Penyembahan tadi disebut adalah dalam bahasa yang lain itu bisa juga kalau kita misalnya mau berdoa, bisa bertelut. Bahkan seorang ibu dalam perjanjian lama yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai menangis, dia bukan hanya bertelut sampai seperti terkapar. Lalu Tuhan berikanlah permintaannya, lahirlah anaknya bernama Samuel. Terkapar. Dalam bahasa Inggris disebut prostrate. Prostrate itu seperti tak berdaya, terserah Tuhan. Saya bukan hanya percaya saja, tapi mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Makanya tadi dalam pelajaran yang hari-hari yang sebelumnya, tidak ada abstain, harus memilih Tuhan, tidak ada pilihan lain. Nah, itu yang disebut dengan penyembahan. Penyembahan itu adalah tidak ada pilihan lain. Hidup saya hanya saya percayakan kepada siapa yang saya sembah. Dan Tuhan yang kita sembah. Jadi ketika dalam pekerjaan juga kita bekerja adalah ibadah, pekerjaan bagi Tuhan. Makanya sungguh-sungguh ikuti disiplin perusahaan di mana kita bekerja. Contohnya, ketika kita sedang berkendara, kita sudah di jalur yang benar, menurut kita ini jalur yang benar, tiba-tiba ada yang menyalip. Nah, itu bisa pencobaan itu kan. Wah, bagaimana kita bisa terlihat? Karena mengemudi juga adalah bagian dari ibadah. Ibadah artinya menunjukkan tabiat Tuhan. Nah, khususnya di dalam hari beribadah dan kepada siapa kita beribadah. Secara jelas itu makanya di kitab Ulangan diulangi lagi bahwa perintah Tuhan yaitu prinsip-prinsip kehidupan moral yang disebut dengan 10 hukum itu
Tidak ada ilah lain, hanya menyembah kepada Tuhan. Termasuk dengan harinya. Minggu yang lalu kita sudah diskusikan itu. Hari Sabatnya, Sabat hari ke-7. Dan pada menjelang penutupan sejarah dunia, dalam kitab Wahyu 13 dan Wahyu 14, akan ada kuasa yang lebih besar dari yang kita lihat sekarang ini. Jadi, pelajaran dari kitab Ulangan ini, kita melihat dari gambaran yang lebih luas. Bukan hanya sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun di perjalanan hendak menyeberang ke tanah Kanaan, lalu di situ ada janji-janji Tuhan, ada hukum Tuhan diberikan, ada juga penutupan bangsa Israel. Tapi lebih daripada itu, yaitu adalah tadi minggu yang lalu kita sudah diskusikan, dimulai di sorga. Terjadi pertentangan yang besar antara yang benar dan yang jahat, antara Tuhan dan setan. Tuhan dengan umatnya yang memilih selalu ada sepanjang zaman yang disebut dengan umat yang sisa. Sampai pada akhir zaman, umat yang setia, yang menuruti kepada perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan kesaksian-kesaksian Yesus kebenarannya. Dan yang satu sisi adalah umat yang sebarisan dengan kejahatan. Bapa segala pendusta adalah setan. Nah, dengan itu dia. Di akhir zaman, kitab Wahyu pasal 13 dan 14 menerangkan bahwa akan semakin memuncak dan tiba pada titik kulminasinya. Kejahatan setan dan pengikut-pengikutnya akan mencoba untuk bukan hanya menghalangi umat yang setia menyembah Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi juga membinasakan umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, sekarang kita memilih apakah kita di pihak Tuhan dengan kebenaran hidup yang kekal, ataukah kita di pihak setan dengan kejahatan yang mau membinasakan. Terima kasih. Nah, sebagai closing statement, kita sudah berada di penghujung episode kita kali ini. Sebagai umat pribadi yang sudah memilih untuk percaya dan juga mengikuti Tuhan Yesus alias orang Kristen gitu ya, di akhir zaman ini dengan budaya, pengaruh yang bisa-bisa mensalah fokuskan kehidupan kita untuk menyembah yang lain gitu ya. Apa nasihat dan juga pesan dari Pak Pendeta David dan juga Pak Pendeta Roy Huta Soit supaya setiap hari kita bisa kuat memilih Tuhan? Silakan Pendeta David dulu. Baik. Mungkin hanya kami berdua, Ivy dengan saya dengan Pendeta Huta Soit yang tahu sebutan ini. Dulu ya Pendeta Huta Soit tahun 70-80-an ada iklan di televisi pemerintah, mana suka siaran niaga. Apa itu? Jadi lagunya gini Ivy. Nah, itu Pendeta Huta Soit pasti ingat itu. Ada selalu muncul sebutan begini. Teliti sebelum membeli. Sebelum memilih, telitilah. Perbaiki perspektif kita. Berfungsi dengan baik. Jangan sampai itu tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena kita masih punya kebebasan memilih sampai saat ini. Pilihlah yang baik. Amin. Pendeta Roy Huta Soit, apa pesan bagi para pemirsa? Kita sekarang hidup. Orang hidup harus memilih. Hanya orang yang mati yang tidak bisa memilih. Jadi ketika kita masih hidup dan ada waktu untuk memilih, pilihlah kehidupan. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya. Kita sudah selesai di pelajaran ke-8, tapi pelajaran ke-9 saya rasa itu akan memberikan harapan bagi orang ataupun kita pribadi yang memilih dan sudah terlalu jauh gitu ya. Pilihan hidupnya. Pelajaran 9 nanti minggu depan kita akan membahas membalikan hati mereka. Ada harapan, bisa balik gitu ya. Caranya bagaimana, apa yang harus dilakukan, sampai kapan kita bisa balik gitu ya, itu kita akan bahas lagi. Baik para pemirsa sekalian, kita akan berdoa sebelum kita akan say bye. Saya undang Pendeta David Panjaitan, boleh tolong doakan pemirsa kita. Tuhan, terima kasih. Kami kembali telah mempelajari sekolah sahabat kami, mengkonklusikannya. Kabar baik bahwa Tuhan masih memberikan kebebasan memilih kepada kami.
Ajari kami untuk memilih yang tepat Tuhan, sesuai dengan himbauan-Mu. Tuhan, berkati seluruh pemirsa dimanapun berada, Tuhan yang akan memberikan kebutuhan mereka, menjagai mereka, memperhatikan mereka, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta David Panjaitan dan Pendeta Roy Hutasoit. Tuhan berkati selalu Bapak Pendeta ini di posisinya masing-masing ya. Dan juga bagi para pemirsa, terima kasih. Kami selalu menghargai masukan, pertanyaan. Kalau ada pertanyaan juga silakan di kolom komen, kami akan membalasnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.